untuk menjadi bagian daripada tubuh Kristus dalam GRII. Kita akan melayani bersama-sama dan kita akan mengerjakan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Tetap menjadi doa saya yang saya tidak pernah lupa, yaitu 70% daripada jemaat ini adalah mereka yang aktif melayani Tuhan. Ya, saya berharap kita bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi dalam melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan kembali ke dalam teks kita dalam Alkitab kita di dalam seri iman daripada Abraham. Saya mengajak kita untuk membuka Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Kejadian 17 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Kita akan membacanya secara bergantian. Semua yang pria ayat yang ganjil dan yang wanita yang genap. 1, 2, 3. Lagi firman Allah kepada Abram, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Haruslah dikerat ikatan. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Baik, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, di dalam teks kita melihat bagaimana Allah kembali meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham. Kenapa demikian? Karena Allah tahu bahwa Abraham itu mau terus percaya kepada Allah. Ia mau terus percaya kepada Allah. Cuma sekarang adalah bagaimana caranya aku bisa tetap percaya kepada Allah. Ini adalah sesuatu hal yang sangat personal sekali. Dan itulah menjadi kebutuhan daripada seorang Abraham dan juga kebutuhan daripada kita masing-masing. Tuhan menyuruh kita untuk percaya kepada Dia. Betul, memang demikian. Cuma sampai momen-momen tertentu kita bertanya, Tuhan, bagaimana caranya aku bisa percaya kepadamu? Nah, di dalam konteks daripada teks kita melihat kalau saat itu Abraham sudah mendapatkan penjelasan daripada Allah bahwa dari rahim Sarai akan ada keturunan daripada engkau. Dan Abraham perlu ditopang oleh Allah sendiri. Kenapa demikian? Oleh karena hal yang Allah janjikan ini sesuatu hal yang melampaui logika seorang Abraham. Melampaui. Kenapa demikian? Oleh karena secara status Sarai enggak mungkin memiliki anak. Secara keberadaan Abraham sekarang sudah mulai mati di dalam hal kemungkinan untuk memberikan anak. Jadi ketika Allah memberikan janji tersebut, Abraham pertama kali pasti dia menyimpan harapan. Harapan yang sangat besar sekali bahwa keluarga ini akan dalam tanda kutip diselamatkan kehormatan dia karena memiliki anak.
Nama Abram itu berarti Bapa yang mulia. Tapi setelah janji itu diberikan, tunggu punya tunggu. Kita sudah membahas tentang bagaimana kemudian mereka mencoba untuk membantu Allah menggenapi janjinya dengan cara Sarai menyodorkan Hagar, lalu kemudian Abram memikirkan tentang Eliezer ya, sebagai penerusnya. Tapi Tuhan bilang tidak, sama sekali bukan itu yang Allah maksud. Nah, dengan konteks yang sepertinya tidak mungkin, Tuhan, apa yang kami pikirkan ternyata Tuhan skip. Jadi kembali kepada rencana pertama daripada janji Allah, yaitu kamu akan memiliki keturunan dari rahim Sarai. Saudara bisa bayangkan bagaimana hal ini bisa mungkin terjadi. Sarai adalah orang yang mandul, dia dicatat semenjak pertama sekali. Tapi dari rahimnya akan ada anak laki-laki. Abraham menaruh harap, tapi tunggu, dia mungkin sudah mulai merasa tidak akan ada harapan lagi yang tersisa. Ya, sebab waktu berjalan terus, dia sudah berada pada waktu, atau dia sudah kehabisan waktu. Dia mungkin berkata, Tuhan, bagaimana caranya? Saya adalah yang tersisa yang mungkin memberikan keturunan kepada dalam keluarga ini. Karena Sarai mandul, saya adalah orang yang tersisa. Tapi sekarang saya sudah tidak mungkin lagi. Nah, itu sebab Allah perlu datang. Dan minggu lalu kita membahas bahwa Allah datang dan memperkenalkan namanya untuk kali pertama di tempat ini. Dia sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia mau berkata, Abraham, apakah engkau percaya bahwa aku dapat melakukan segala sesuatu? Apakah engkau percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin yang dapat aku kerjakan? Betul, memang Abraham bertemu dengan atau mengenal Allah yang El Shaddai kali momen itu. Kenapa demikian? Karena Abraham perlu ditopang. Di tengah konteks di mana dia mulai mempertanyakan, masih bisakah? Maka Allah datang dengan memperkenalkan karakternya sebagai Aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, saudara-saudara, ketika kita berkata bahwa kita beriman kepada Allah, maka mungkin ada momen-momen tertentu Tuhan harus membawa kita untuk menteguhkan kembali iman kita dengan berkata, kamu percaya bahwa aku dapat melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Maka disitulah El Shaddai itu muncul. El Shaddai itu hadir dan El Shaddai itu menteguhkan iman Abram. Allah mengingatkan Abram akan janjinya dan bukan hanya sampai di situ saja. Ia memperluas janjinya itu. Ia memperluasnya. Yang dengan cara ia mengubah nama Abram dari artinya Bapa yang mulia, sekarang dirubah menjadi Abraham. Yang artinya Bapa dari banyak bangsa. Saudara bisa lihat tentang bagaimana cara Allah menunjukkan bahwa aku tetap pada keberadaanku. Kamu dulu hanya berada di dalam lingkup daripada sanak saudaramu. Kamu adalah Bapa yang mulia yang dikenal di dalam lingkup sanak saudaramu. Tapi sekarang aku rubah menjadi Abraham, yaitu Bapa daripada banyak bangsa. Saya mau tanya, kira-kira makin menakutkan atau makin meneduhkan? Pasti makin menakutkan. Sementara dalam konteks yang kecil saja, Bapa yang mulia itu sudah punya pergumulan yang panjang lebar dan beban berat sekali. Tetapi sekarang Allah meluaskannya dengan berkata, sekarang namamu bukan Abram, sekarang kamu adalah Abraham, Bapa banyak bangsa. Bapa banyak bangsa. Semakin beban itu semakin berat saja layaknya. Jadi kita bisa membayangkan kalau dulu Abram
Abraham masih merasa nyaman, walaupun tiap kali kalau orang memanggil namanya Abram, Pak Abram, Pak Abram, ya mereka mungkin mengucapkan kalimat itu mungkin ada kesedihan di dalam hatinya sebab dia tidak punya anak, Bapa yang mulia. Tapi sekarang Bapa banyak bangsa, bagaimana saya harus berdiri dan berkata, inikah yang Tuhan buat bagiku? Inikah yang Tuhan kerjakan untukku? Dari Bapa yang mulia di dalam komunitas terbatas sekarang menjadi Bapa banyak bangsa. Semua bangsa-bangsa dia akan menjadi Bapa untuk berkaitan dengan hal iman. Nah, saudara, ini adalah sesuatu hal yang makin berat. Itu sebab di dalam teks kita melihat bahwa Allah mempunyai penekanan khusus. Di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8, Allah berbicara tentang aku adalah El Shaddai. Sekarang dalam ayat yang ke-9 sampai 14, Allah datang khusus kepada Abram untuk melembagakan perjanjiannya. Ya, melembagakan kepastian janji itu dengan cara menambahkan tanda perjanjian. Jadi di sini kita lihat ada dua hal yang muncul dalam teks kita, yaitu perjanjian dan yang kedua tanda perjanjian. Tanda perjanjian itu muncul di dalam ayat yang ke-11. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi ada dua model, perjanjian dan tanda perjanjian. Ya, dan ini yang kemudian kita kenal saat ini dengan istilah sakramen atau tata cara. Jadi sakramen itu adalah tanda yang kelihatan dari anugerah Allah yang tidak kelihatan. Anugerah yang tidak kelihatan itu yang seperti apa? Apakah Abraham pada waktu itu sudah melihat janji itu sudah digenapi? Belum. Tapi janji itu ada di dalam kehidupannya. Janji itu ada dan Allah berkata, aku akan memberikan tanda perjanjian. Sebelumnya aku memberikan janji kepadamu. Aku memberikan perjanjianku kepadamu. Sekarang aku memberikan tanda perjanjian. Jadi ada dua, perjanjian dan tanda perjanjian. Nah, di dalam teks kita atau di dalam Alkitab yang namanya perjanjian dan tanda perjanjian itu adalah dua hal yang dipakai secara bergantian, saling menjelaskan, ya. Nah, itu sebab hari ini saya akan mengajak kita untuk memikirkan tentang tanda perjanjian itu. Itu tema khotbah hari ini. Ya, sudah ada perjanjian, sekarang adalah tanda perjanjian. Mari kita melihat dua hal. Yang pertama adalah adanya tuntutan ketaatan terhadap perjanjian. Yang kedua nanti kita akan memikirkan tentang tanda-tanda perjanjian itu. Kita lihat satu-satu. Saudara-saudara, ketika Allah menyatakan kehendaknya, dia selalu akan berbicara tentang apa yang menjadi tuntutannya. Tapi Allah selalu memulai dengan yang pertama. Misalnya, kalau saudara perhatikan di dalam pasal 17 ayat yang keempat. Ya, dalam pasal 17 ayat yang keempat, di dalam ayat itu dibilang dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Dari pihakku. Allah yang mengambil inisiatif. Aku memulainya dari pihakku. Demikian kata Alkitab. Nanti kita akan lihat di dalam ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. Dari pihakmu. Di awal dari pihakku. Nanti di ayat yang ke-9 dari pihakmu. Ini adalah dua hal yang berjalan di dalam
tuntutan Allah. Allah sendiri yang kalau mau dibilang mengikatkan diri di dalam sebuah perjanjian bahwa aku akan melaksanakan perjanjianku. Tapi dari pihakmu engkau harus memegang teguh. Ya, dikatakan harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun temurun. Nah, saudara, di sini kita lihat bahwa Allah yang menetapkan hati untuk memilih Abram, dia tidak pernah berubah di dalam perhatiannya, di dalam kasihnya, di dalam keputusannya, di dalam panggilannya. Semenjak Allah memanggil Abraham untuk mengikuti dia, Allah tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah dia kerjakan. Meskipun kalau kita melihat bahwa Abraham banyak sekali melakukan hal yang mendukakan hati daripada Allah. Tapi menarik, Allah tidak pernah menarik ulang akan perhatian dan kasihnya kepada Abraham. Saudara, mari coba kita lihat referensi ayat tentang Allah tidak pernah menyesal untuk apa yang dia kerjakan. Coba lihat Roma 11. Roma 11 ayat yang ke-29. Roma 11 ayat yang ke-29. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Roma 11 ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Berarti dari pihakku. Demikian, itu arti dari pihakku. Aku akan tetap menyatakan perjanjianku kepadamu. Tidak pernah akan ditarik, tidak pernah akan dibatalkan. Hatiku tetap tertuju kepadamu. Allah yang memulai, ia pun akan menjalankannya sampai kepada akhirnya. Itu yang dikatakan. Dia yang memulai dan dia yang akan mengakhirinya. Ya, dan Allah berkata, inilah yang akan aku lakukan bagimu Abraham, dan perjanjian Allah di situ terkandung kasih karunia. Perhatikan, di dalam perjanjian Allah itu terkandung kasih karunia Allah. Kita bicara tentang Allah dan semua tuntutannya. Kita bicara tentang Allah dan semua kehendaknya. Saudara, yang perlu kita ketahui dari bagian ini adalah di dalam perintah Allah, di situ ada kasih karunia Allah, ada kebaikan daripada Allah. Allah memberikan janjinya, Allah memberikan perintahnya, kamu pegang teguh, jangan pernah dilepaskan. Engkau dan keturunanmu, pegang teguh. Seakan-akan memberikan kita kesan bahwa Abraham harus tanpa cacat celah untuk memegang perjanjian itu. Sebab kalau tidak, maka kamu akan dieliminasi. Dan kita menemukan satu hal yang tidak kita bisa bayangkan, Abraham tetap menjadi orang yang dikasihi Allah. Bahkan bukan hanya dari perjanjian itu tetap kepadanya, tapi Allah menambahkannya. Kamu sekarang bukan bapa yang mulia, tapi sekarang kamu adalah bapa segala bangsa. Kenapa? Allah mau memberikan semua kebaikan-kebaikan kepada Abraham seperti itu. Kita tidak pernah tahu, tapi satu hal yang kita tahu adalah Allah tidak pernah menyesali apa yang dia sudah kerjakan. Padahal Abraham kalau kita lihat dari urutan sejarahnya, dia adalah penyembah berhala sebelum Allah memilihnya. Lalu ia dikasihani dan diberikan janji keturunan. Lalu kemudian ia harus melakukan semua yang Allah tetapkan. Maka kita bertemu bahwa kalau Allah sebenarnya tidak memiliki kewajiban apapun
untuk memberkati Abram. Dia tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberkati kita. Dia tidak memiliki sesuatu hal hutang apapun untuk memberkati hidup orang-orang percaya. Tapi justru itulah yang ia kerjakan. Ya, dia memberikan berkatnya bersamaan dengan janji berkat dan tuntutannya. Maka kita lihat di sini. Dari pihakku Allah mengambil inisiatif. Ini yang akan aku kerjakan. Allah mengikat diri di dalam semacam komitmen, aku akan memberkati kamu. Tapi sebaliknya, dari pihakmu peganglah, turun temurun terus menerus. Nah, saudara-saudara, jadi di sini kita lihat bahwa Abram sekarang terikat kewajiban terhadap Allah. Jikalau Abram tidak diberitahukan hal ini, maka mungkin dia akan menganggap anugerah Allah itu sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Anugerah Allah di dalam peristiwa Abram ini adalah ada tuntutan, ada tanggung jawab, ada sesuatu yang Allah tetapkan. Peganglah dengan setia. Peganglah itu, engkau dan semua keturunanmu. Dua hal itu saling bekerja satu dengan yang lain. Allah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dan Abraham diikat dalam tanda kutip untuk ketaatan kepada Allah. Nah, saudara, perjanjian ini adalah perjanjian kasih karunia. Kalau tidak diberitahukan ini adalah perjanjian kasih karunia, maka sangat mungkin Abraham akan merasa bahwa tuntutan daripada Allah ini terlalu berat. Tuntutan-tuntutan daripada Allah ini terlalu teknis dan dalam tanda kutip terlalu kejam. Kenapa? Allah menjanjikan memiliki keturunan, tapi menjelang usia 100 tahun belum ada tanda-tanda. Bukankah ini kejam? Bukankah ini terasa sangat-sangat kejam? Itu sebab Allah perlu kasih tahu kepada Abraham bahwa perjanjianku ini adalah perjanjian kasih karunia. Bahwa aku tetap akan mengingat janjiku dari pihakku. Dan ini yang perlu kita pikirkan pada waktu kita memikirkan tentang semua janji-janji Allah yang dalam pergumulan kita masing-masing. Kita mau hidup menjadi orang beriman. Mungkin saudara akan merasa, kenapa ya setelah saya jadi orang Kristen kok hidup saya seakan-akan terbelenggu. Dulu sebelum menjadi orang Kristen saya merasa bebas, melakukan apa saja yang saya mau, dan saya tidak terlalu terganggu dengan rasa bersalah. Tetapi setelah saya jadi orang Kristen, kenapa seakan-akan sekarang begitu terikat? Ya, saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kenapa? Seakan-akan kebebasan saya menjadi terikat. Dulu saya tidak merasa susah untuk apa yang mesti saya kerjakan. Tapi kenapa setelah jadi orang Kristen justru saya merasa sulit untuk mengerjakannya? Nah, saudara-saudara, kau dan saya harus mengetahui tuntutan Allah itu adalah tuntutan yang dipenuhi dengan kasih karunia. Kita tidak merasakan ini sebagai sebuah kebaikan kalau kita tidak merasa dan merasakan ini sebagai perjanjian kasih karunia Allah. Allah memberikan tuntutan itu ada kebaikan dan cintanya dia taruh di dalamnya. Itu sebab Allah berkata kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjian. Kamu harus pegang. Kamu harus. Sebab inilah yang terbaik. Tidak ada yang lain. Inilah satu-satunya. Tidak ada opsi-opsi yang lain. Kamu pegang perjanjianku. Dan aku akan menggenapinya. Saudara, kita tidak bisa menjadi seorang yang hidup dalam kehendak Allah, ingin hidup dalam kehendak Allah, tapi kemudian kita mencoba untuk tawar-menawar dengan dia. Memang ada relasi yang tercipta antara Allah dengan kita. Tapi ingat baik-baik bahwa tidak ada hubungan di mana
kita bisa tawar-menawar dengan dia. Kita bukan seorang negosiator yang ulung. Kita tidak berada dalam posisi penawar. Tidak. Yang terjadi adalah kita ada di dalam posisi kamu tunduk, pegang. Ini yang Allah tetapkan. Jadi kita tidak ada dalam posisi menawar dengan Allah. Lalu kita akan berkata, kok begitu? Ingat baik-baik. Di dalam perjanjian kasih karunia-Nya, maka Allah akan berkata, kamu akan menikmati kebaikanku di dalam hidup memegang perjanjianku ini. Saudara, tidak boleh dilupakan. Perjanjian ini ditujukan kepada Abram. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa Allah itu kejam, bahwa Allah itu semena-mena. Dia kerjaannya hanya menuntut saja. Tidak, Allah menaruh kasih karunia-Nya di dalam semua tuntutannya. Saudara, Allah tahu bahwa Abram saat itu membutuhkan topangan untuk imannya. Dia mau percaya, tapi bagaimana melanjutkan percayanya? Itu problemnya. Abram berada dalam kondisi galau. Aku mau tetap pegang, tapi bagaimana caranya Tuhan? Semua yang terlihat seakan-akan tidak mungkin terjadi. Itu sebab Allah berkata, akulah El Shaddai. Akulah El Shaddai dan aku tidak pasti gagal di dalam mengerjakan apa yang aku kehendaki. Dan kamu juga pasti tidak akan gagal di dalam hal memegang teguh perjanjianku dengan engkau. Nah, saudara, Allah memberikan perintah ini sebenarnya untuk memungkinkan Abram beriman dan melewati hidup menaati tanda perjanjian itu. Tuhan memberikan tuntutan, kamu harus pegang. Kamu harus dengan teguh memegang perjanjianku. Ini menjadi bukti bahwa dia melakukan cintanya kepada Abraham. Cara terbaik untuk menikmati tanda perjanjian. Allah tidak menjadi semakin baik karena kita taat. Pada dasarnya dia adalah Allah yang baik. Dia tidak menjadi semakin tidak baik karena kita tidak mau taat. Dia tetap baik. Itu yang dia ingin. Hei, semua orang yang percaya kepada Allah, ketahuilah, aku adalah Allah yang penuh kasih karunia di dalam semua tuntutan-tuntutanku. Saudara-saudara, Allah merancang semua demi kebaikan kita. Dan kita seharusnya memandang perintah Allah itu dalam kehidupan yang penuh kasih juga kepada Dia. Allah sangat peduli terhadap ketaatan Abraham. Dia memberikan perintah itu, berarti dia bukan memberikan perintah dan membiarkan manusia untuk bertindak semau-maunya berdasarkan apa yang manusia itu inginkan. Allah peduli dengan ketaatan Abraham dan Allah bertindak untuk memastikan Abraham bisa taat. Saudara, ini kebenaran besar. Allah peduli kepada ketaatan seseorang dan dia bertindak untuk memastikan bahwa semua perintahnya itu dapat dilakukan. Allah seperti orang tua yang mengikuti seorang anak yang sedang belajar akan sesuatu nilai hidup tertentu dan memastikan semua itu dapat terjadi. Saudara-saudara, Alkitab berkata, perintah-perintah Allah itu tidak berat. Saya mau tanya, perintah Allah berat atau tidak berat? Menurut saudara berat atau tidak berat?
Tergantung Pak Tommy. Enggak. Alkitab bilang perintah Allah itu tidak berat. Pernah baca ayat itu? Perintah Allah itu tidak berat. Mari kita lihat. 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes 5 dari ayat yang kedua, saya bacakan bagi kita sekalian. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu berat apa enggak berat? Tolong garis bawahi di Alkitabmu. Perintah itu tidak berat. Kenapa? Didasarkan oleh kasih kepada Allah. Allah memberikan perintahnya kepada Abraham, Allah memberikan perintahnya kepada kita, maka dia menaruh perjanjian kasih karunia-Nya, kebaikannya, kemurahannya di dalam perintah tersebut. Tapi dia juga ingin memastikan bahwa kita melihat hal yang sama. Kita melihat perintah-perintahnya itu tidak berat karena kita mengasihi Allah. Saudara, problema yang terjadi dalam banyak hidup orang percaya adalah mereka hanya mau berkat tetapi tidak mau taat. Itu sudah sebuah kesalahan besar sekali. Hanya mau berkat tetapi tidak mau taat. Jangan lupa yang namanya perjanjian dengan Allah itu adalah di dalam ketaatan, di situ ada berkat. Amin. Ini prinsip. Di dalam ketaatan di situ ada berkat Allah. Nah, dalam ketaatan itu menuju kemana? Menuju kepada iman yang setia. Ketaatan itu dibuktikan dengan iman yang setia dan dibangun atas dasar sebuah komitmen. Saudara, Allah menginginkan Abraham setia, beriman dan membangun komitmen. Setia, beriman dan membangun komitmen. Allah seakan-akan berkata kepada Abraham, kalau saya mau parafrasekan, seperti dia berkata, Abraham tetaplah bersamaku, tinggallah bersamaku, percayalah kepadaku, setialah kepadaku untuk selama-lamanya. Saya jadi teringat, Tuhan Yesus pernah berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ini hal yang pertama. Tentang ketaatan terhadap perjanjian. Yang kedua, ini adalah tanda-tanda perjanjian. Allah membuat tanda dari semua janji yang diberikan kepada Abraham. Tandanya apa? Sunat. Itu tandanya. Setelah perjalanan panjang imannya dari Ur Kasdim, lalu dengan gonjang-ganjing naik turun daripada kehidupan imannya, maka Abraham yang mulai goyah itu perlu ditopang. Dan Allah memberikan tanda akan janjinya itu, yaitu sunat. Bahwa janji itu akan terjadi. Sehingga Allah seperti mengulangi janjinya dan kemudian mentegaskan bahwa janjinya itu akan terlaksana. Allah memperluas janjinya itu bagi Abraham dan sekarang ada tanda yang Allah berikan. Sehingga Abraham selalu mengingat bahwa ada kewajiban, ketaatan dan kesetiaan yang Allah tuntut. Allah memberikan tanda itu. Tanda. Yaitu sunat. Sunat. Saudara, saya perlu kasih tahu kalau sebenarnya hal tentang sunat ini sesuatu hal yang biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa pada waktu itu. Bukan saja bangsa Israel, bangsa-bangsa yang lain pun juga melakukan hal yang sama. Ya, dan di dalam konteks Abraham, maka kita lihat bahwa tanda ini adalah harus disunat. Harus disunat. Laki-laki, semua laki-laki di antara kamu harus disunat. Allah menyebut perjanjian itu sebagai tanda perjanjian. Jadi perjanjian
dan tanda perjanjian. Tandanya apa? Kamu harus disunat. Apakah itu? Di dalam ayat yang ke-13, sunat itu adalah dikatakan, demikianlah perjanjianku dalam dagingmu menjadi perjanjian yang kekal. Lihat, perjanjian dan tanda perjanjian dibicarakan hampir bergantian terus-menerus di dalam cerita Abraham ini. Bahkan di dalam Alkitab. Perjanjian dan tanda perjanjian dibicarakan interchangeably atau saling bergantian. Bicara mengenai perjanjian, maka bicara mengenai tanda perjanjian. Bicara mengenai tanda perjanjian, itu sedang berbicara mengenai perjanjian. Nah, sekali lagi, ini di dalam konteks perjanjian lama, ada tanda perjanjian. Tapi kalau kita melihat interchangeably, saling bergantian pemakaian itu, maka kita akan menemukan pengertian sunat di dalam perjanjian baru sangat berbeda dengan apa yang dikatakan kepada Abraham. Ya misalnya saudara, Paulus menjelaskan itu dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal ke-6 ayat yang ke-3 sampai 6 dia bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Sebab juga kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sampai di situ saja. Kita melihat bahwa interchangeably, ya saling bergantian. Di dalam perspektif perjanjian baru, Paulus berkata tentang kamu menjadi sama dengan kematiannya. Bukan berarti kemudian kita disalib, lalu kemudian kita dikuburkan sama seperti Yesus disalib dan dikuburkan. Tidak, bukan demikian. Tapi di sini disebut seperti sebuah gambaran, tanda bahwa kamu adalah orang percaya, yaitu kamu mati seperti Kristus mati. Kamu dikuburkan sama seperti Kristus dikuburkan. Kamu dibangkitkan sama seperti Kristus dibangkitkan. Perjanjian baru memberikan kita pengertian tentang sesuatu hal yang berbeda antara dengan yang ada dalam perjanjian lama. Tanda perjanjian dan perjanjian itu dimengerti dengan cara yang lain dengan yang di perjanjian lama. Lalu kemudian kita lihat juga, kalau misalnya Paulus bilang kita telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, apakah berarti di sini Paulus sedang berbicara kalau baptisan itu memberikan keselamatan? Pasti tidak. Baptisan bukan keselamatan. Misalnya, Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 17, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Meskipun demikian, baptisan perlu bagi keselamatan. Itu tanda perjanjian. Ini yang saya sebutkan tadi. Saudara jadi orang Kristen, saudara harus dibaptis. Saudara harus dibaptis. Sebagai tanda bahwa engkau ada di dalam ketaatan kepada Allah. Baptisan tidak menyelamatkan, tapi bukan berarti baptisan tidak perlu. Baptisan harus sebagai tanda yang dapat terlihat di luar. Ya, baptisan itu menyelamatkan, bukan berarti baptisan itu berbicara mengenai pembersihan kenajisan jasmani, tapi permohonan kepada Allah untuk hati nurani yang bersih. Saudara-saudara, Abraham memerlukan tanda perjanjian. Di dalam Perjanjian baru, Alkitab berkata bahwa sunat kita bukan sunat lahiriah, tetapi sunat batiniah, yaitu yang terdiri dari penanggalan tubuh yang lama. Ini adalah tanda perjanjian. Di dalam perjanjian lama, perjanjian dan tanda perjanjian, Allah memberikan perjanjian, tandanya sunat. Di dalam perjanjian baru, Allah perjanjiannya tetap, tapi tandanya berbeda. Kita bukan sunat secara physically, tapi dibilang
Sunat kita adalah penanggalan tubuh yang berdosa, tubuh yang lama. Itu adalah sunat di dalam perjanjian baru. Nah, saudara, Abraham yang mulai goyah itu, meskipun dia tetap mau percaya, ia perlu ditolong. Dan tanda ini perlu Allah kasih kepada dia. Terus dibawa oleh dia sepanjang umur. Lalu dibilang tentang semua orang laki-laki, semua keluarga, baik yang ada maupun yang kamu beli, harus disunat untuk masuk dalam sebuah komunitas. Komunitas orang yang disunat. Dan perjanjian baru, komunitas itu adalah gereja Tuhan, bukan? Komunitas gereja Tuhan ditentukan oleh tanda perjanjian dalam baptisan kudus. Nah, saudara, tanda ini adalah tanda yang tidak mendatangkan keselamatan, tapi harus dilakukan. Pernyataan Allah sebelum sunat diberikan, Alkitab bilang Allah sudah memberkati Abraham. Sunat belakangan, tapi yang Allah tetapkan bahwa aku sudah menaruh hatiku kepada Abraham, aku tetap pada perjanjianku, aku tidak mengubahnya, aku malah meluaskannya. Lalu sunat belakangan. Jadi sunat bukan sesuatu hal yang harus di dalam perjanjian baru. Nah, saudara, para reformator berkata bahwa tanda sunat diberikan kepada Abraham ini adalah tanda yang mendatangkan iman. Tanda itu mendatangkan iman, mengkokohkan Abraham di dalam imannya. Tanda itu diberikan di dalam firman yang disampaikan Allah kepada Abraham. Dan itulah yang kita kenal sebagai sakramen pada hari ini. Jadi untuk apa? Untuk memperkuat kepercayaan kita kepada Allah hanya melalui firman Tuhan. Dan para reformator berkata sakramen tidak boleh diberikan terpisah dari firman. Karena sakramen adalah firman yang terlihat. Sakramen adalah representasi janji Allah yang terlihat. Nah, saudara-saudara, janji yang Allah berikan kepada Abraham itu menjadi gambaran tentang bagaimana kita hidup memegang janji Allah. Hidup di dalam perjanjian dengan Allah, di dalam ketaatan kepada Allah. Terus menerus. Setiap kali kita melihat baptisan dilaksanakan, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita berpartisipasi dalam tanda perjanjian. Tanda perjanjian. Dan itu dirancang untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah pewaris janji yang Allah buat kepada Abraham dan digenapi dalam Kristus Yesus. Hari ini kita melihat pelaksanaan daripada baptisan kudus tersebut. Kita melihat juga atestasi orang-orang yang dihisap masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus, baik melalui baptisan maupun atestasi. Ini adalah pernyataan tentang memegang akan perjanjian daripada Allah. Dan itu bagi kita sekalian. Harap kita mengingat momen di mana kita dibaptis. Momen di mana kita berdiri dan mengatakan, aku mendengar Tuhan berkata, dari pihakmu berpeganglah pada ketetapan-ketetapanku. Ini sesuatu yang diikuti dengan kasih karunia daripada Allah. Allah menaruh kebaikannya, Allah menaruh kemurahannya, Allah menaruh kasihnya di dalam semua perintah-perintahnya. Dengan cara demikian kita tidak akan mempunyai buruk sangka atau hal-hal yang kita merasa bahwa Allah kejam, Allah hanya mau untuk memerintah saja dan tidak mempedulikan. Allah tahu, dia peduli dan dia ingin memastikan. Seperti kepada Abraham, dia ingin memastikan bahwa kita dapat berjalan dan terus berjalan di dalam memegang teguh kebenarannya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita, mengasihi dia, terus mengasihi dia dan melihat perintah-perintahnya itu tidak berat.
Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami belajar tentang bagaimana Tuhan berelasi dengan kami. Engkau berelasi dengan kami dengan sebuah perjanjian dan tanda perjanjian. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong kami untuk dapat menikmati dan mengasihi akan perjanjian Allah kepada kami. Di dalam tuntutan untuk memegang teguh iman kepercayaan kepadamu. Kami dan semua keturunan kami turun-temurun. Kami memegangnya terus-menerus sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, bilakah hal itu menjadi sukacita yang tidak akan pernah pupus dari iman kami. Karena kami tahu Allah kami ingin memastikan kami bisa hidup di dalam memegang perjanjian dengan Engkau. Dengar doa ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.